Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sejak mereka bertemu Ye Xiaolei, sepertinya mereka telah menjadi bagian dari surga ilusi, mendapatkan dukungan penuh dari yang terakhir. Dalam keadaan ini, semua orang memulihkan energi spiritual mereka dengan kecepatan yang sangat dipercepat. Long Hao Shen berbalik, memanggil Chen Yinger untuk bergabung dengannya dan menggumamkan sesuatu di telinganya. Setelah tetap lesu untuk waktu yang singkat, Chen Yinger mengangguk sebagai jawaban. Tampilan yang dia berikan pada Long Hao Shen tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Sima Xian dan Wang Yuan sudah berada di kedua sisi Long Hao Shen, dipersiapkan dengan baik. Tampaknya musuh sekarang hanya pada jarak 100 meter. Mantra penyembuhan mulai memancar tanpa henti dari gunung, dan binatang ajaib yang menerima efeknya tidak hanya pulih dari luka-luka mereka, tetapi juga menjadi tenang dari keadaan hingar-bingar mereka. Bagi mereka, fakta bahwa sihir penyembuhan dilepaskan dari puncak gunung menyiratkan bahwa Ye Xiaolei baik-baik saja. Dan selama mereka bisa mempertahankan penilaian mereka sendiri, iblis di depan mereka tidak perlu takut. Long Hao Shen memberitahu Yating, gunakan bahasa yang dapat mereka pahami untuk memberitahu mereka bahwa Ye Xiaolei hanya disegel sementara, dan akan membutuhkan waktu untuk membebaskan dirinya sendiri. Kita harus menunda musuh setidaknya selama 1 jam. Yating mengangguk ringan, terbang di depan Long Hao Shen dan menggerutu beberapa kata. Di bawah pengaruh esensi cahaya, suaranya menyebar jauh. Mendengar suara Yating, sekelompok binatang ajaib itu segera meledak dengan sangat marah. Fakta bahwa Ye Xiaolei telah disegel oleh musuh-musuh ini bagi mereka adalah aib total. Tapi moral mereka langsung terangkat, dan didukung oleh mantra penyembuhan dari gunung, serangan binatang ajaib menjadi lebih terkoordinasi. Bukan karena Long Hao Shen tidak berpikir untuk memimpin binatang ajaib ini dengan bantuan Yating, tetapi dalam keadaan ini jelas tidak akan menunjukkan hasil yang sangat baik. Ini karena dia sama sekali tidak akrab dengan binatang ajaib ini, tidak tahu tentang spesialisasi mereka apalagi nama mereka. Jika dia benar-benar memerintahkan mereka, kelompok binatang ajaib mungkin akan menjadi lebih bingung. Jadi, apa yang bisa dia lakukan hanyalah memberi binatang ajaib ini dukungan penyembuhan dan untuk meningkatkan moral mereka. Di sisi lain, Chen Yinger pada suatu saat duduk di tanah, dengan babi kecil Maido duduk di pangkuannya. Gadis dan binatang itu sepertinya sedang berkomunikasi tentang sesuatu, dan segera, Chen Yinger mengeluarkan beberapa kristal ajaib besar, menempatkannya di depan Maido. Maido tampak agak terkejut, tetapi dengan cepat membuat keputusannya di bawah dorongan Chen Yinger. Menonton kristal ajaib yang jelas-jelas berada di peringkat ke-7, dia menutup matanya. Zhang Fangfang juga bergabung dengan barisan belakang, hanya saja, mantra penyembuhannya berbicara dengan jujur, jauh dari mencapai level Han Yu. Bagaimanapun, dia memiliki di timnya sendiri seorang penyembuh khusus, dan tidak perlu memberikan banyak investasi ke bidang penyembuhan sebagai ksatria guardian. Namun, bagaimanapun juga dia adalah ksatria di puncak langkah ke-6, dan masih mampu melakukan teknik pemulihan hebat yang sederhana. Meskipun mantra penyembuhan skala besar tidak diketahuinya, mantra yang ditargetkan tunggal tidak. Serangkaian pemulihan besarnya ditujukan pada binatang ajaib yang terluka agak parah, dan memberikan dukungan kepada binatang ajaib di samping penyembuhan skala besar Yating dan Han Yu. Dengan bantuan mereka serta berita bahwa Ye Xiaolei disegel, binatang ajaib itu secara paksa menahan 8 iblis yang menyerang. Secara khusus, kemampuan penyembuhan skala besar yang terdiri dari elemen cahaya, efeknya tidak berbeda dengan mantra serangan di mata iblis. Meskipun tidak dapat menimbulkan luka nyata pada iblis-iblis ini, itu masih memiliki efek melemahkan mantra pendorong ahbau yang diuntungkan oleh semua sekutunya. Long Hao Shen melirik ke langit, sebelum melihat Ye Xiaolei selanjutnya, mengeraskan tekad dan tekad batinnya. Ini bukan pertama kalinya dia memimpin pertempuran yang bisa dikatakan mencapai skala perang, tapi kali ini jelas yang paling berbahaya. Jika kelompok orang berdelapan ahbau mencapai mereka, akan sulit untuk mengatakan berapa lama mereka bisa melawan.
Setidaknya untuk saat ini kekuatan mereka masih jauh dari genggaman mereka. Namun, dengan begitu banyak binatang ajaib yang kuat, pihak mereka berhasil memblokir kekuatan utama musuh. 1 jam, yang mereka butuhkan hanyalah 1 jam. Dalam kedipan cahaya redup, Long Hao Shen mengungkapkan tatapan sedingin es, menatap langsung ke mata Ah Bao. Penampilan mereka berbenturan satu sama lain di udara, seolah menghasilkan kilau yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal kekuatan, Long Hao Shen masih jauh dari setara dengannya, tetapi dia tidak sedikit pun lebih rendah darinya dalam temperamen, dan khususnya, dalam hal kekuatan mental, Long Hao Shen setara dengannya. Glasir dingin Ah Bao terkonsentrasi pada Long Hao Shen, tapi dia sebenarnya jauh lebih terkejut daripada yang terakhir. Matanya terfokus pada kelompok Long Hao Shen di atas gunung, yang tidak terhalang sedikit pun oleh binatang ajaib. Baginya, ini harus menjadi konspirasi dari manusia. Fakta bahwa Long Hao Shen berhasil membawa begitu banyak orang melalui surga ilusi sudah di atas harapannya, tetapi dia melihat di atas itu bahwa kelompok Long Hao Shen jelas dalam simbiosis sempurna dengan binatang ajaib dari surga ilusi. Mereka tidak hanya tidak diserang oleh binatang ajaib, tetapi malah mendapat dukungan mereka. Ini adalah alasan terpenting yang menyebabkan dia memaksa dari klan Iblis Bintang untuk menggunakan penerawangan agung. Kedatangan kelompok Long Hao Shen menyebabkan dia merasakan gelombang krisis yang intens. Jika Ye Xiaolei jatuh ke tangan mereka, semua upaya masa lalu mereka akan sia-sia. Untuk alasan ini, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan kawan yang sangat penting, dan menggunakan sumpah untuk itu. Pada saat itu, jarak mereka menuju puncak gunung menyusut, dan Ah Bao memiliki pemandangan medan yang sangat jelas. Tampaknya kelompok Long Hao Shen sama sekali tidak tahu pentingnya Ye Xiaolei, dan bahwa mereka hanya berdiri di sisinya. Satu-satunya tujuan mereka tampaknya adalah menghentikan mereka dan tidak lebih. Dengan penemuan ini, Ah Bao akhirnya santai. Meskipun binatang ajaib di sekitar mereka banyak, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk dapat menembus barisan mereka. Masih memiliki kesan mendalam dari luka yang ditinggalkan Long Hao Shen padanya sehari sebelumnya, meskipun dia merasakan keinginan untuk membuatnya menyerah, dia masih membuat keputusan yang tepat pada saat genting. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak menyimpan dendam. Sebaliknya, mengingat dia tidak pernah harus menderita luka apapun selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa Long Hao Shen adalah orang yang melakukan memberi luka ini terhadapnya. Melihat ke puncak gunung, serangan Ah Bao menjadi semakin kuat. Meskipun mereka melambat, kelompok mereka masih terus mendekati bukit. Yue Ye sesekali melihat ke puncak bukit ini. Jika seseorang bertanya siapa orang yang paling goyah di medan perang, itu pasti dia. Ketika dia melihat Long Hao Shen mengambil bagian dalam pertempuran itu, dia merasakan perasaan yang kontras. Sebenarnya, yang paling dia harapkan adalah melihat kelompok Long Hao Shen muncul sebagai pemenang. Jika kelompok Long Hao Shen menang, tidak akan ada kerugian baginya, tetapi sebaliknya, bagaimana jika kelompok Long Hao Shen dipaksa ke dalam kesulitan putus asa? Lalu, bukankah dialah yang akhirnya dihukum karena itu? Gadis yang menakutkan itu, penuh dengan roh pembunuh, juga ada di sini, dan bisa mengambil nyawanya kapan saja. Jika mereka benar-benar berhasil melewatinya, dan jika Ah Bao menyelesaikan tujuannya, dia akan terikat pada kematian yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus melakukan sesuatu. Orang dari klan bintang itu berkata bahwa penerawangan agungnya hanya akan bertahan selama 1 jam. Saya harus membantu kelompok Long Hao Shen untuk mengulur-ulur waktu selama 1 jam. Pada sudut pemikiran ini, serangan Yue Ye dan perintahnya mulai kehilangan kekuasaan secara bertahap. Tidak hanya itu, tetapi dia melakukan kesalahan yang sangat kritis, secara sempit memungkinkan binatang ajaib yang kuat untuk menembus barisan mereka. Segera, seluruh formasi 8 iblis mulai kacau sampai batas tertentu. Yue Ye jelas tahu bahwa dia tidak memiliki cara nyata untuk memblokir kemajuan serangan tetapi mengingat kecerdasannya, ini secara alami dilakukan dengan sengaja, sebagai upaya untuk memberitahu Long Hao Shen bahwa dia melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Yue Ye, apa yang kamu lakukan? Ah Bao berteriak dengan dingin,
berbalik dan menatapnya dengan ganas. Dengan cepat, cahaya hitam keunguan jatuh ke Yue Ye, menyebabkan auranya bertambah kuat. Kekuatan magisnya langsung dikembalikan ke puncaknya. Terima kasih, Saudara Bao. Saya baik-baik saja, merasa nyaman. Yue Ye memberitahunya sebagai penghargaan. Sejauh itu, hubungan antara Yue Ye dan Ah Bao sangat halus. Sebenarnya, dia awalnya tidak memiliki hubungan dengan saudara laki-laki Bao ini, tetapi karena beberapa kebetulan total, meskipun dia biasanya seharusnya tidak pernah bisa bertemu Ah Bao karena identitas rahasianya sebagai setengah manusia, dia menemukan lagi. Ah Bao juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tetapi di antara wanita iblis cantik yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan untuk dia pilih, satu-satunya yang disukainya adalah Yue Ye. Hanya saja masalah pernikahan di antara mereka berdua sama sekali tidak mungkin. Klan Naga Iblis sangat bersemangat dalam hal kemurnian garis keturunan mereka, dan jenderalnya hanya anggota dari klan yang sama yang dapat dipilih sebagai mitra. Bahkan jika orang luar diambil sebagai istri, dia tidak akan menjadi istri resmi. Jika Yue Ye hanyalah seorang gadis biasa, segalanya akan lebih baik dan dia hanya akan menjadi wanita Ah Bao. Tidak peduli dari klan mana dia akan berasal, ini hanya akan dianggap sebagai kehormatan besar, masalah yang mulia. Namun, ayah Yue Ye adalah Dewa Iblis Bulan, kedua di antara semua Dewa Iblis. Mengingat posisinya sebagai putri tercinta dari Dewa Iblis Bulan, bagaimana dia bisa dijadikan selir belaka untuk Ah Bao? Dengan demikian, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat halus, dan Ah Bao berdebat keras tentang masalah ini dengan Kaisar Dewa Iblis berkali-kali secara pribadi. Mungkin itu adalah kehausan akan sesuatu yang tidak bisa dia peroleh, tetapi dia memiliki resolusi mutlak untuk mendapatkan hati Yue Ye, dan bahkan menyatakan keinginan mutlaknya untuk menjadikannya istri resminya. Untuk alasan ini, Kaisar Dewa Iblis hampir melumpuhkannya dari hak warisan dengan amarah yang berlebihan. Namun sayangnya, Kaisar Dewa Iblis hanya memiliki satu putra ini, dan jika dia melakukan itu, tahta hanya mungkin bisa diberikan kepada Leng Xiao. Sudah hampir 2 tahun mereka berdua, ayah dan anak, bertengkar masalah ini. Pertama kali Long Hao Shen bertemu Yue Ye, Leng Xiao sebenarnya telah dikirim untuk membawa surat kepada Yue Ye dari kakaknya. Pertama-tama, kekuatan Ah Bao adalah hasil dari identitasnya sebagai putra mahkota naga iblis. Tidak hanya dia sangat kuat tetapi juga bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, dan sangat disukai oleh Kaisar Dewa Iblis. Melihat hubungan antara mereka berdua, sebagai seorang putra dan ayahnya, dihancurkan karena masalah pernikahan adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh Kaisar Dewa Iblis. Meskipun bakat Leng Xiao juga signifikan, itu masih jauh dari Ah Bao, terutama karena Ah Bao mengungkapkan bakat seperti itu akhir-akhir ini selama bertahun-tahun, menampilkan bakat yang berasal dari garis keturunannya sebagai naga iblis. Iblis berbeda dari manusia, ketika seorang penguasa manusia akan melihat putranya sendiri mendapatkan terlalu banyak kekuatan, dia pasti akan mencoba mengurangi kekuatan putra mahkota ini untuk memperdalam pemerintahannya sendiri, tetapi iblis-iblis itu justru sebaliknya. Setiap penguasa iblis akan berharap untuk melihat putranya sendiri menjadi semakin kuat lebih awal, dan yang terbaik baginya adalah melihatnya memiliki kemampuan untuk membunuhnya untuk menjadi raja. Dengan demikian, Kaisar Dewa Iblis akhirnya dibujuk oleh putranya, dan, hari itu, untuk masalah pernikahan inilah dia datang untuk mencari Dewa Iblis Bulan. Kesepakatan Kaisar Dewa Iblis itu sederhana. Dia bisa membiarkan putranya memilih Yue Ye sebagai istri formal, tetapi dalam kasus ini, putranya harus memilih 2 wanita dari klannya sendiri sebagai selir, dan harus berjanji kepada semua klannya bahwa penggantinya di masa depan akan dipilih sebagai prioritas di antara putra-putra selir ini. Mengingat betapa hebatnya posisi Kaisar Dewa Iblis di antara semua ras iblis, menjadi sedikit fleksibel seperti ini bukanlah masalah baginya. Bahkan jika beberapa tidak setuju, mereka akan ditekan oleh ayah dan anak, sehingga masalah ini sudah bisa dikatakan sudah dianggap tetap. Meskipun Kaisar Dewa Iblis dapat dikatakan telah mencapai persyaratan ini dengan putranya, langkah ini sebenarnya datang dengan 2 keuntungan.
Tidak hanya itu akan memuaskan keinginan putranya sendiri, tetapi pada saat yang sama akan semakin memperdalam hubungan antara Dewa Iblis Bulan dan dirinya sendiri, mengamankan lebih jauh posisinya sendiri sebagai penguasa. Karena perubahan ini, Ah Bao berhasil membawa Yueye untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Jika tidak, mengingat kekuatan Yueye, iblis secara alami lebih suka memilih individu yang lebih cocok daripada dia. Adapun Yueye, apakah dia benar-benar menyukai Ah Bao? Tidak peduli apakah itu untuk Kaisar Dewa Iblis atau Ah Bao, masalah ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak mereka berdua pertimbangkan. Bahkan Dewa Iblis Bulan tidak memikirkan hal itu. Dari pendapat mereka, ini sama sekali bukan konsekuensi apapun. Lagi pula, di antara semua iblis, apakah ada seseorang yang bisa dibandingkan dengan Ah Bao? Sebenarnya karena perasaan yang dalam yang dipegang Ah Bao terhadapnya, Yueye merasa tidak takut dan berani membuat kesalahan kritis seperti itu. Jika ini orang lain, mungkin Ah Bao akan membunuhnya tanpa syarat apapun, tetapi karena itu dia malah tidak menyisihkan biaya apapun untuk menyembuhkannya. Saudara Bao, kamu benar-benar memperlakukanku dengan baik, tapi aku bertanya-tanya kenapa aku tidak bisa jatuh cinta padamu. Mungkin aku bisa menjadi istrimu, tapi sebenarnya aku tidak mencintaimu. Dalam hatiku, kamu lebih dari seorang kakak laki-laki, bukan seorang suami. Yueye diam-diam berpikir bahwa dia juga tidak bisa terus melakukan kesalahan selamanya, karena ini akan tampak terlalu mencolok. Setelah dia kembali ke keadaan normalnya, kemajuan iblis terus berjalan sesuai. Namun, dapat juga dilihat pada saat itu bahwa setelah bertarung begitu lama, kelompok 8 iblis mulai lelah. Yueye menoleh untuk melihat ke arah gunung, melirik Long Hao Shen yang berdiri di sana. Long Hao Shen saat ini hanyalah lajang dengan hati-hati menatap Ah Bao, bahkan tidak melirik Yueye. Melihatnya, mata Yueye mulai terlihat agak kabur. Dia juga tidak tahu tentang pemikirannya sendiri tentang Long Hao Shen, tetapi dia setidaknya bisa yakin bahwa di dalam hatinya sendiri, ksatria manusia muda ini muncul dalam frekuensi yang melampaui Ah Bao. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan untukku pada akhirnya? Yueye diam-diam menghela nafas. Bahkan mengingat kecerdasannya, dia saat ini bingung. Long Hao Shen tidak tahu bahwa Yueye menjadi sasaran perjuangan internal seperti itu, tetapi melihat penampilannya sebelumnya, dia secara alami memahami niatnya. Long Hao Shen sudah memutuskan untuk tidak membiarkan gadis ini dikorbankan. Bahkan jika mereka harus dikalahkan pada akhirnya, dia tidak akan mengorbankan Yueye. Gadis ini sangat cerdas, memiliki aset seperti itu di dalam iblis sangat berharga. Keir juga melihat tampilan Yueye, tapi pandangannya ke arahnya menjadi lebih dingin. Ini karena dia kebetulan melihat beberapa kepahitan tersembunyi padanya saat dia melihat Long Hao Shen. Pada saat itu, dia bahkan memiliki keinginan instan untuk memicu pengikat yang ditempatkan pada Yueye, dan membunuhnya. Dia hanyalah ancaman yang terlalu kuat. Dari segi penampilan, Yueye tidak sedikit pun kalah dengan Keir, dan bahkan melebihi dia dalam kedewasaan. Gadis-gadis paling memahami gadis-gadis lain, dan yang paling sensitif bagi mereka adalah gadis-gadis lain. Pada saat itu, Keir merasa bahwa Yueye tidak memperlakukan Long Hao Shen sebagai kenalan belaka. Meskipun dia memiliki keyakinan mutlak pada Long Hao Shen, perasaan itu masih membuatnya sangat tidak nyaman. Tanpa sadar, dia mendekat ke Long Hao Shen, dan pada saat itu, Long Hao Shen kebetulan menoleh, "Keir, dengarkan aku. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu dilarang memicu kekuatan tungku roh samsaramu, dipahami. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, saya akan mengambil kesempatan saya dan menggunakan liontin melodi kematian sambil membawa serta Ye Xiaolei." Keir berbalik, wajahnya tampak agak merah. Itu adalah hal yang baik bahwa dia mengenakan kerudungnya, membuat rasa malunya tidak terlihat. Apakah saya benar-benar merasa cemburu? Long Hao Shen bertanya dengan heran, "Keir, ada apa denganmu?" Keir buru-buru menundukkan kepalanya, "Aku baik-baik saja, aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Percaya bahwa dia mengkhawatirkannya, Long Hao Shen memeluknya erat-erat, "Ayo lakukan yang terbaik.
Tidak peduli bagaimana akhirnya, setidaknya kita harus mencoba yang terbaik untuk surga ilusi. Iya, Keir memberikan tanggapan ringan, kecemburuan di dalam dirinya menghilang secara misterius, itu benar. Mengapa saya bahkan menjadi begitu tidak aman tanpa dasar apapun? Siapa yang bahkan bisa membawanya pergi dariku? Dia satu-satunya orang bodohku setelah semuanya. Satu-satunya